Basmalah ini boleh kita katakan sebagai korban politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita akan meneruskan pelajaran kita tentang tafsir Al-Quran yang sudah kita awali dengan pengenalan dari surat pertama dari Al-Quran, dari satu di antara 114 surat pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, dan itu sudah disepakati oleh para ulama, Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Dan dia memang disebut Sab'ul Masani, 7 ayat. Cuma berbeda pendapat para ulama mana yang 7 itu. Ada 2 pendapat dalam hal ini. 7 ayat itu, yaitu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin. Itu dibagi dalam 7 ayat. Artinya Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua dari Imam Abu Hanifah yang masyhur dari dalam mazhab Hanafi, bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat tapi tidak termasuk basmalah, tidak termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan dari satu ayat dari surat Al-Fatihah, tapi dia satu ayat yang mandiri, yang berguna untuk mengawali surat dan memisah antara surat dengan surat lain. Tetapi dia juga ayat Al-Quran, tapi tidak termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah, dan juga surat-surat yang berikutnya, surat-surat yang lain dari 114 surat, kecuali dalam surat An-Naml. Ya, ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml, tetapi bukan di awal surat. Nah, ini yang masyhur dari pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga, pendapat Imam Malik rahimahullah, yang jumhur Malikiyah berpendapat bahwa basmalah itu bukan dari bagian dari surat-surat Al-Quran, bukan bagian dari surat Al-Fatihah, dan juga bukan bagian dari surat-surat yang lain kecuali dalam surat An-Naml tadi. Pencantuman basmalah di awal surat itu hanya untuk tanda pemisah dan untuk tabarruk. Ya. Nah, itu pendapat Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa basmalah tetap ayat pertama dari surat Al-Fatihah dan tidak pada surat-surat berikutnya, kecuali dalam yang terdapat dalam surat An-Naml. Lalu tetapi perbedaannya nanti dari hukum membaca Al-Quran dalam salat, apakah dikeraskan atau disirkan. Nah, itulah kira-kira persoalan dari Al-Fatihah. Dalam mazhab Asy-Syafi'i itu dikatakan bahwa basmalah itu adalah satu ayat dari Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempat adalah Maliki Yaumiddin. Ayat kelima adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenam adalah Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah 7 ayat. Nah, kita akan menjelaskan kenapa 7 ayat itu ya termasuk basmalah. Nah, ini menjadi yang sangat kontroversial, masalah basmalah di dalam surat Al-Fatihah ini. Dalil utama adalah
bahwa basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis dan dicantumkan terdokumen dalam mazhab Al-Quran dengan khat yang sama, dengan khat yang include dan tidak dibedakan dari khat yang lain-lainnya. Jadi oleh sebab itu dokumen ini adalah menandakan atau petunjuk yang tidak diragukan lagi. Karena itu disepakati oleh para sahabat. Naskah awal yang dikumpulkan di masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Nah, ini menurut penalaran Imam Syafi'i rahimahullah, ini tidak mungkin sahabat memasukkan satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim ke dalam mazhab itu, ke dalam mazhab dengan khat yang sama hanya karena tabarruk. Begitu ketatnya para sahabat menyeleksi nas Al-Quran ini. Jadi setiap huruf, setiap kata, dan setiap kalimat dipastikan, yang dicantumkan dalam Al-Quran itu dipastikan itulah ayat Al-Quran. Dan oleh sebab itu, karena basmalah ini dicantumkan dalam mazhab dengan khat yang sama, tidak dibedakan, maka ini adalah dokumen otentik yang mengatakan bahwa basmalah itu adalah bahagian dari Al-Quran, dan dalam hal ini adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Ditambah lagi qiraah daripada qurra, membaca basmalah. Jadi tidak digugurkan basmalah dalam qiraah oleh para qari. Nah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, itu menyebutkan, ya, antara lain hadis Ummu Salamah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara bismillahirrahmanirrahim wa li'annaha taqra'u ala annaha ayah minal Al-Quran. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi, Daruqutni, dan lain-lainnya. Jadi juga dari Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak diragukan lagi, dan menurut penalaran dalam mazhab Syafi'i dan begitu memahaminya, dan wajib dibaca bersama Al-Fatihah, dan bila salatnya jahar maka basmalah dibaca jahar, dan bila salatnya sir dibaca sir. Nah, kemudian ini menjadi kontroversial. Diriwayatkan oleh sahabat, karena Imam Syafi'i merawatkan juga hadis tentang Al-Fatihah ini dan menghitung basmalah dari satu ayat darinya, yaitu ayat pertama di dalam musnadnya Imam Syafi'i. Dan menurut riwayat-riwayat yang diterima oleh Imam Syafi'i dari guru-gurunya setelah mempelajari mulai dari Mekah, kemudian Madinah, kemudian juga di Baghdad, kemudian juga di Yaman, kemudian juga di Mesir, maka Imam Syafi'i rahimahullah memperbandingkan riwayat-riwayat itu semua. Ya, disimpulkan bahwa memang para sahabat yang meriwayatkan itu tidak menggugurkan basmalah di dalam Al-Fatihah. Nah, kenapa kemudian menjadi kontroversi? Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya itu meriwayatkan beberapa cerita, yaitu siapa orang pertama yang menggugurkan Al-Fatihah. Di riwayat di situ disebutkan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan ketika datang ke Madinah, ketika Madinah sudah dikuasai sepenuhnya di bawah kekuasaannya setelah konflik dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Muawiyah ibnu Abi Sufyan menjadi khalifah, menguasai daerah-daerah kaum muslimin yang sudah ada ketika itu dan termasuk Madinah. Ketika Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu datang ke Madinah, dia menjadi imam, kemudian meninggalkan basmalah. Lalu ini dikritik oleh Ibnu Abbas. Kenapa Muawiyah meninggalkan basmalah? Yang sebelumnya para sahabat, tentu saja dari Nabi SAW itu membaca basmalah di dalam Al-Fatihahnya. Kata Ibnu Abbas, mengapa Al-Fatihah ditinggalkan atau digugurkan hanya karena untuk berbeda atau karena marah kepada Ali ibnu Abi Thalib. Ya, karena Ali ibnu Abi Thalib membaca basmalah. Tentu saja riwayat-riwayat semacam ini kemudian ia tidak diterima, karena itu akan bisa mengurangi kredibilitas Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nah, tapi bagaimanapun riwayat semacam itu muncul dan itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir yang semacam itu, sehingga basmalah ini boleh kita katakan sebagai korban politik, termasuk nanti kunut juga, kunut subuh. Karena apa? Dari satu pihak pengikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang kemudian menjadi kelompok Syiah itu membaca basmalah dikeraskan karena pihak Muawiyah menggugurkan basmalah, maka pihak yang pro kepada Ali karamallahu wajhah itu sampai sekarang baca basmalah sebelum Al-Fatihah, bahkan dalam syarat siang pun, dalam syarat sir pun bismillahnya dijaharkan. Itu kelompok besar dari kaum Syiah sampai sekarang. Kalau salat zuhur misalnya, mereka kan salatnya ada 2 rakaat zuhur itu cuma digabung dengan asar gitu. Jadi mereka menjaharkan basmalah di salat zuhur, salat asar. Jadi mereka salat begitu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ya, begitu. Jadi untuk apa? Untuk menunjukkan bagi mereka bahwa mereka mengikut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sampai sekarang cobalah lihat, kalau bagi siapa yang pernah salat di masjid orang Syiah di Iran itu atau di tempat lain, itu seperti itu salatnya kebanyakan itu. Nah, oleh Imam Syafi'i itulah yang diteliti. Jadi disimpulkanlah basmalah itu adalah satu ayat dari Al-Quran dan merupakan ayat pertama, dan dia dibaca jahar ketika salat jahar dan dibaca sir ketika salat sir. Tidak sama dengan orang Syiah. Dan begitulah praktek dari Rasulullah SAW dan para sahabat berikutnya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qara'a bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayatan minha. Jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Kalau dia bagian ayat yang pertama, tentu dia dibaca sama dengan nas yang lainnya, dengan ayat-ayat berikutnya. Tidak dibeda-bedakan ayat Al-Quran itu, yang satu dibaca sir, yang lain dibaca jahar, tidak seperti itu. Jadi itulah penalaran Imam Asy-Syafi'i. Lalu kemudian karena dikatakan bahwa oleh orang yang pertama kali yang menggugurkan basmalah itu Muawiyah bin Abi Sufyan ketika
beliau menjadi khalifah, riwayat tentang Al-Fatihah tidak lagi menyebutkan basmalah, yaitu tapi masih ada di riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat bahwa Rasulullah membaca basmalah dan menjaharkannya. Itu dilaporkan juga dalam Sahih Bukhari. Misalnya dalam tentang qiraah Rasulullah, seorang sahabat bertanya bagaimana bacaan Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh sahabat Nabi Anas radhiyallahu anhu bahwa bacaan Rasulullah itu panjang-panjang, bagus dan panjang. Ya, dicontohkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah panjang, Ar-Rahman panjang, Ar-Rahim panjang. Itu adalah bacaan Rasulullah SAW. Cuma ada juga yang mengatakan itu kan hanya sekedar contoh. Ya, tapi harus diingat, kalau sahabat memberi contoh sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu apa namanya? Jadi ini tidak main-main. Jadi sesuatu yang diberikan contoh oleh sahabat dan itu memang dipraktekkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itulah yang dicontohkan pula kepada orang yang bertanya tadi. Itu penalarannya. Kalau orang yang berpendapat bahwa itu adalah sekedar contoh, ya silakan saja. Tapi kita tidak berpendapat seperti itu. Imam Asy-Syafi'i tidak berpendapat seperti itu. Bahwa itu adalah contoh dari Rasulullah yang dicontohkan oleh para sahabat. Membaca bismillah dengan bagus, dengan panjang-panjang, sama dengan ayat-ayat yang lain. Ini dalam bab qiraatul Rasul, kita bab qiraat Al-Quran. Setelah bab Fadailul Quran, itu ada hadis yang menjelaskan itu dalam Sahih Bukhari. Dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat menirukan salat Rasulullah dengan membaca Al-Fatihah dan membaca ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, dengan dikeraskan sama dengan ayat-ayat yang lainnya. Nah, itulah pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i tentang ayat-ayat Al-Fatihah itu. Ya. Jadi tidak heran ada banyak hadis yang tidak menyebutkan Al-Fatihah, dan justru juga ada yang mengatakan bahwa Nabi, para sahabat tidak membaca basmalah atau tidak menjaharkan basmalah. Tapi persoalannya seperti itulah, latar belakangnya seperti itulah. Kira-kira dapat kita pahami, dan biarlah kita berbeda pendapat, ya, dan saling memahami. Dan penalaran dalam mazhab Asy-Syafi'i seperti itu. Jadi biarlah pada mazhab yang lain mengikuti mazhabnya, yaitu juga berlandasan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Nah, jadi tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang sudah diklasifikasikan menurut penalaran masing-masing imam mazhab itu. Jadi mengikuti imam mazhab itu berarti mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut penalaran imam tersebut. Saya kira cukup itu, nanti kita sambung kembali tentang tafsir surat Al-Fatihah ini. Demikian, dan tentu saja kita tidak dapat menyebutkan secara detail tentang hadis-hadis itu karena terbatasnya waktu. Terima kasih dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.